dan para hadirin yang terhormat, kita sekarang memasuki sesi terakhir debat, yaitu dan kami mohon kepada calon wakil gubernur masing-masing Pak Nahrawi dan Pak Basuki, silakan mengambil tempat, dan kita kali ini akan berdebat mengenai infrastruktur. Tema kita tentang infrastruktur. Setelah itu akan kami berikan waktu kepada Bapak Nahrawi untuk mencermati selama 1 menit, kemudian 2 menit selanjutnya bisa tanya jawab dengan Bapak Basuki. Baik, inilah tayangannya. Salah satu problematika yang kerap menghantui kota-kota padat penduduk adalah masalah kemacetan. Secara umum, ada berbagai sebab yang keladi kemacetan di kota-kota besar. Misalnya, road ratio yang timpang atau kapasitas jalan lebih kecil dari jumlah kendaraan yang ada. Pertumbuhan jumlah kendaraan meningkat tajam tak terkendali, sementara jalan yang ada tidak mampu menampung seluruh kendaraan yang menggunakan area jalan tertentu. Lebar jalan berkurang karena berbagai aktivitas seperti pedagang, parkir liar di pinggir jalan, dan sejenisnya. Jalan rusak sehingga mempengaruhi kecepatan laju kendaraan. Traffic management atau manajemen lalu lintas yang tidak baik. Sarana pengatur lalu lintas tidak berfungsi dengan baik. Angkutan umum yang tidak tertib di jalan. Sampai pada kesediaan transportasi massal yang masih kurang layak. Sehingga orang lebih suka beramai-ramai memenuhi jalan dengan kendaraan-kendaraan pribadi ke tempat tujuan. Bagaimana dengan Jakarta? Ya, bagaimana dengan Jakarta? Silakan. Pak Nahrawi, 1 menit, silakan. Terima kasih. Bahwa kesejahteraan itu ada akibatnya. Kalau dulu kendaraan sedikit, mobil sedikit, motor sedikit, barangkali waktu itu kesejahteraan rakyat Jakarta belum sesejahtera seperti sekarang. Sekarang kendaraan bertambah 1 tahun di atas 10%. Berarti kesejahteraan yang meningkat. Namun tadi ternyata ada dampaknya bahwa mobil itu tidak bisa jalan di sungai. Harus jalan di jalan raya yang strukturnya juga harus pas. Demikian juga macam-macam mobil. Kalau mobil penumpang barangkali cukup dengan batu kali yang 30 cm digiling, tinflah yang 5 cm digiling, kemudian abu batu, kemudian aspal. Tapi kalau dia kendaraannya berbobot lebih, maka lain lagi. Silakan ditanggapi, Bapak Basuki. Ya, kita bicara transportasi, ini harus kita padukan dengan tata ruang. Kesalahan terbesar di Jakarta adalah tidak pernah konsisten. Misalnya contoh, Jakarta Selatan, kita ambil contoh paling jelas. Itu jelas kita sebagai daerah resapan air. Harusnya di situ coba bukti jalan tidak pernah dilebarkan. Lalu dibangunlah tambah rasio jalan, membuat jalan layang non-tol. Itu justru menambah mobil lebih banyak. Tidak pernah teori di dunia ini orang tambah jalan hilangkan macet, tambah jalan tambah mobil. Yang ada adalah memperbaiki angkutan massal. Jadi jalan untuk menunjang itu. Tapi Jakarta terbalik. Misalnya jalan layang non-tol Antasari itu tidak untuk busway. Jadi bayangkan untuk mobil pribadi kalau 2.000 kali 2 jalur itu 4.000 kali 2 penumpang hanya 8.000 orang. Kalau busway kan bisa 100. Nah itu sasaran. Pak Nahrawi, jika ingin menanggapi, silakan langsung. Dan tanggapi, Ya, silakan baik, tanya jawab. baik. Semua persoalan harus kita bedah secara komprehensif. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong. Oleh karena itu, ketika kita bicara macet, Pak Ahok, tadi kesejahteraan kita bertambah, dan kalau tadi ada 10% tambah kendaraan, tambah jalannya 0,1, saya setuju. Dan kami setuju, transportasi publik harus ditingkatkan. Tapi bahwa ada hak manusia untuk menikmati sesuatu. Oleh karena itu, kita mencoba kalau jalan layang non-tol dibuat untuk yang pribadi, yang bawah kita bikin buat transportasi publik. Ya, RT RW-nya itu harus sinergi dengan Bodetabek. Terus yang paling parah lagi memang kalau kita bicara, ini memang MRT itu cuma pajangan baliho doang memang, tidak berani diselesaikan. Nah itu mesti kita beres. Barangkali Pak Ahok nanti 2013 sudah ada. Baik, waktu sudah habis, terima kasih. Ya, Pak Yayat, tanggapan ini langsung mulai dengan Pak Nahrawi. Nahrawi dulu, tanya jawab dengan Pak Nahrawi 3 menit.
mungkin ada persoalan. Karena angkutan massal yang buruk itulah, maka orang dipaksa harus menggunakan kendaraan pribadi, dipaksa membeli. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sebaiknya komitmen terhadap PTM itu, pola transportasi makro itu, betul-betul dijalankan. Karena kalau melihat data yang ada, pencapaian target banyak yang tidak terpenuhi, seperti saya katakan di awal. Yang kedua juga saya mengingatkan, apakah Bapak yakin rasio jalan yang tinggi itu menjadi jaminan kemacetan tidak akan terjadi, Pak? Baik, langsung Baik, kita nggak masih rumus Bapak mungkin dari satu segi, rumus saya lihatnya dari kesejahteraan, Pak, ya, gitu ya. Beda sudut pandang. Tapi saya percaya bahwa ini harus diselesaikan. Komitmen itu perlu. Ketika saya jadi wagub nanti, saya akan berusaha untuk komit selesai persoalan itu nanti. Pertanyaan saya, kenapa sekarang ada kecenderungan lebih pro kepada persoalan pembangunan jalan layang nontol dibandingkan pada pola pembinaan atau pembenahan pada angkutan umum? Mohon maaf, bagaimana komitmen terhadap standar pelayanan minimal pada angkutan busway yang hingga sekarang belum pernah terselesaikan? Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Yat. Barangkali Pak Yat lupa feeder line sudah dibikin, feeder bus dibikin, kemudian angkutan lain juga. Kopaja saya kebetulan koperasi angkutan gitu ya, itu juga diremajakan. Jadi sebetulnya konsep itu udah berjalan, Pak Yat. Cuman memang yang mana yang membuat skala prioritas dan yang mana yang tampil di atas meja dan yang di bawah meja, barangkali kita mesti lihat seluruhnya, Pak. Saya pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak yakin dengan dibangunnya 6 tol di dalam kota itu menjadi jawaban terhadap solusi kemacetan di Jakarta? Baik, rencana itu kan sudah dibikin tentunya. Kalau ditanya yakin, insya Allah saya yakin, Pak, ya. Ya, terima kasih. Iya. masih ada waktu? Ya, yang terakhir mungkin begini, Pak. Bagaimana kira-kira pembenahan untuk busway yang sekarang yang dirasakan kinerjanya terasa lebih menurun, misalnya terkait dengan pelayanan yang semakin lama semakin kurang optimal? Baik, sudah barang tentu kita revitalisasi, Pak. Kalau pelayanan, sekali lagi, pelayanan harus menjadi prima, Pak, ya. Karena masyarakat yang akan merasakan. Oleh karena itu, sekali lagi ada peningkatan dan harus kita berikan, tapi tadi tidak bisa langsung balik tangan barangkali, Pak, ya. Kami mohon waktu agar supaya ini berjalan dengan baik. Baik, Waktu sudah habis, Pak Delis, Pak Yat, langsung ke Pak Basuki. Pak Basuki, ada beberapa pertanyaan saya. Harus diingat, 40% lebih Damija di Jakarta berubah fungsi menjadi kawasan komersial dan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadi kemacetan. Anda tadi sependapat mengatakan tata ruang menjadi alat pengendali untuk membenahi sektor transportasi. Apa strategi yang harus Anda lakukan terhadap penguasaan okupasi di daerah Damija yang dikembangkan menjadi kawasan komersial? Begini, apa konsep Bapak untuk mengatasi perubahan fungsi areal sepanjang jalan di Jakarta yang hampir 40% berubah fungsi menjadi kawasan komersial dan dianggap sebagai biang kemacetan di Jakarta karena perubahan fungsi areal kawasan tersebut? Ya, tentu kita harus melihat RTW tadi dihubungkan dengan yang Jabodetabek. Untuk sudah terlanjur, itu tidak mungkin bongkar. Jadi kita akan mendesain ulang seperti apa, tapi prinsipnya tetap sama. Bahwa tata ruang dengan transportasi itu seperti suami istri, jadi bisa kita pisahkan. Dan yang lebih penting lagi, kita harus konsisten menyelesaikan transportasi massal. Nah, kita tidak bisa lagi terus mengulur-ulur. Bisa contoh kita bicara Transjakarta. Kita harus tambah armada 1000 unit. Manajemen tiketing itu betul. Sekarang cuma 524 unit. Tahun ini baru mau nambah, lebih. Cuma sekitar 600-an unit. Makanya head untuk mencapai 35 menitnya itu tidak pernah capai. Kita bisa lakukan dengan pola iklan, kita dapat 1000 unit. Lalu proyek-proyek pembangunan Jakarta tidak boleh berdasarkan proyek. Bisa contoh terminal Pulau Gebang. Itu lucu sekali, ini jalan tol, ini Pulau Gadung, ini sentra ekonomi timur, ini ada kereta api, dibangunnya ternyata di sini. Saya ada satu pertanyaan lagi. Itu masalah. Saya satu pertanyaan lagi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana skenario yang Bapak sudah dengar misalnya dari kandidat lain yang mengatakan monorail dihentikan. Padahal sekarang ada konsorsium
konsorsium BUMN yang bersedia membangun monorail. Apakah Anda setuju dengan cara konsorsium yang akan berminat untuk itu, atau Anda hentikan kebijakan monorail digantikan dengan fungsi lain? Kalau monorail dihentikan, apa kira-kira alternatifnya? Untuk jalur yang sudah dibangunkan untuk jalan layang tadi sudah bisa lanjutkan, tapi jalur yang green lain tadi harus kita teruskan. Ya, sekarang monorail kan harus diakui ada persoalan pendanaan di dalamnya. Artinya sekarang monorail menjadi tiang-tiang yang menggantung. Apakah ini akan diteruskan atau diganti dengan konsep lain? Konsep lain apa yang Bapak tawarkan? Nah, sebetulnya kita teruskan. Ini monorail kita teruskan. Berarti Anda berbeda dengan kandidat lain? Oh, tentu beda. Oke. Sama seperti jalan tol juga kami beda. Bagi kami, jalan tol dalam kota itu merampas hak publik. Akan membuat banyak mobil masuk ke kota Jakarta. Tapi kalau jalan tol dari Semangan ke Sunter ke Bekasi, lewat laut harus. Waktu sudah habis, terima kasih Pak Basuki, silakan kembali, dan terima kasih Pak panelis. Dan pemirsa, kita telah memasuki sesi terakhir, dan sebelum kita berpisah masih ada satu lagi yang paling menarik akan kami hadirkan. Ya, itu tadi ya, kita telah ikuti bersama-sama masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah menampilkan visi misinya dari berbagai bidang, sudah berdebat langsung. Ini kami berikan waktu 1 menit kepada masing-masing pasangan untuk silakan berdiri, Bapak Fauzi Bowo dan Bapak Nahrawi Ramli, demikian juga dengan Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki. Kami akan memberikan waktu 1 menit untuk mungkin closing statement atau kampanye. Kampanye terakhir, selama 1 menit. Untuk menutup dalam program debat kandidat kali ini. Silakan Bapak Joko Widodo dulu dan Bapak Basuki. 1 menit. Apabila warga DKI mempercayai Jokowi dan Basuki menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan melakukan sebuah kebijakan perubahan, dan insya Allah kami akan bekerja keras, selalu turun ke bawah, selalu ada dan bersama rakyat. Silakan Bapak Basuki. Masih ada waktu. Ya, terima kasih. Bagi kami warga DKI sangat kritis, kita punya sistem online baik. Tolong pelajari dengan baik rekam jejak masing-masing supaya tahu mana yang paling jujur, paling bersih, paling transparan mengelola anggaran, dan paling profesional menjalankan semua pelayanan publik. Kalau yang terbaik itu yang dipilih. Dan tadi bicara korupsi tadi ribut soal DKI, sudah kita punya undang-undang nomor 7 tahun 2006. Ada prinsip illicit enlistment, pembuktian hasil ratifikasi konvensi PBB. Ketika seorang pejabat publik kayaknya bertambah, Terima kasih Bapak. Ya. Waktu habis, silakan pasangan Fauzi Bowo dengan Bapak Nahrawi Ramli. 1 menit. Saudara-saudaraku warga Jakarta, mari kita penuhi panggilan kewajiban kita untuk lebih mencintai kota Jakarta. Tanggal 20 September yang akan datang, kita akan memberikan kontribusi nyata dan bukan janji kepada kota Jakarta. Setiap suara Anda sangat berharga untuk Jakarta di kemudian hari. Tanggal 20 September, mari kita melangkah menuju TPS, memasuki bilik suara, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, coblos nomor 1 yang berpengalaman, yang amanah, dan kami berjanji tidak akan meninggalkan tanggung jawab ini, lari dari tanggung jawab di tengah jalan. Ini sangat penting untuk Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.